Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas malam hari ini. Mudah-mudahan sehat semuanya. Mudah-mudahan bisa mengikuti materi yang akan kita sampaikan pada malam hari ini dan bisa memperbaiki dan memulai aktivitas trading kita menjadi lebih baik, menjadi bagian dari sumber penghasilan yang tidak pernah selesai, artinya tidak pernah berakhir dan terus-menerus menjadi bagian dari pencarian kita untuk menghidupi keluarga-keluarga kita. Baik, mudah-mudahan sekali lagi bagi yang baru bergabung juga bisa mengikuti. Bagi teman-teman yang mungkin sudah pernah mengikuti dan masih belum terlalu banyak memahami, ya silakan nanti diperhatikan bagi yang sudah pernah dan bisa untuk tidak banyak bertanya berkaitan dengan analisa dulu karena sesuai dengan jadwal pada malam hari ini kita akan memulai atau akan membahas terkait proses awal bagaimana kita memulai trading, apa yang harus kita siapkan, dan seperti apa trading yang sehat itu, trading yang bisa berpotensi terus-menerus bisa bertahan dan bisa konsisten dengan profitnya. Karena itu bagi yang sudah lama mungkin silakan diperhatikan saja karena kita khususkan bagi teman-teman yang betul-betul baru sehingga nanti bisa mengikuti kelas yang lebih lanjut di jadwal yang lain nanti biar tidak nanti terlalu sulit mengikuti. Yang pertama kita akan membahas terkait dengan apa saja yang harus disiapkan bagi seorang trader pemula. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi catatan dan harus diperhatikan bagi teman-teman yang memulai trading. Hal apa yang harus kita perhatikan bagi seorang trader pemula ya. Bagi seorang trader pemula mungkin yang baru menekuni dunia trading, ini harus tahu dulu trading ini bukan sebagai permainan yang kita pasang kemudian kita tunggu hasilnya. Kita pasang pagi kemudian kita tunggu hasilnya siang. Kita pasang siang kemudian kita tunggu hasilnya malam. Kalau konsep dan mindset yang kita gunakan seperti itu, maka nanti yang kita dapatkan adalah kekecewaan di tengah jalan. Kita akan sulit menemukan yang namanya profit yang konsisten, bertahan di trading akan sangat sulit sekali. Karena itu anggap trading ini sebagai satu bisnis karena dari bahasanya trade itu berdagang sehingga trading itu adalah bagian dari proses perdagangan. Ya namanya juga dagang maka harus punya teknik, harus punya strategi bagaimana supaya dagangan kita bisa maksimal dalam hasilnya kemudian bisa menekan sekecil mungkin ya kerugian yang bisa kita derita. Ingat trading di dalam dagang, dalam bisnis apapun selalu ada resiko. Yang kedua selalu ada eh, profitnya atau peluang untuk rewardnya. Ada rewardnya, ada resikonya yang harus kita pahami. Bisnis apapun, bisnis konvensional pun ada resiko, ada potensi yang bisa kita dapatkan dari profitnya. Semakin potensinya besar, maka resiko semakin besar. Sama halnya dengan trading. Trading ini adalah salah satu bisnis yang high risk atau resiko yang tinggi. Resiko tinggi artinya akan dibarengi dengan reward yang tinggi, akan dibarengi dengan potensi profit yang tinggi. Sehingga punya akselerasi yang lebih cepat di sana. Kemudian tanamkan mindsetnya di dalam trading bukan kita semata-mata untuk mempercepat kaya ya. Ini mindset kita harus kita benahi. Di dalam trading tidak boleh kita berpikiran kita bisa cepat kaya dari sana. Kemudian bisa kaya dengan cepat dengan artinya kita bisa mendapatkan keuntungan atau profit yang sangat besar.
Ya, mindset seperti ini nanti kita rubah dari hal yang berupa cepat kaya, yang pengen lunas utang dengan ikut trading, dan pengen yang lain, kebutuhan-kebutuhan yang lain yang intinya instan, ini nanti dihindari. Karena dalam trading ini tidak bisa kita jadikan sebagai sarana untuk mempercepat kaya kita, untuk mempercepat kita lunas hutang, untuk mempercepat kebutuhan kita terpenuhi semuanya. Dan intinya untuk mempercepat ini, ya nanti mindsetnya kita rubah. Karena kalau mindsetnya sudah keliru, yang terjadi akan sakit dan kecewa di tengah jalan pasti. Karena orientasinya beda. Kalau kita orientasinya sudah profit yang besar, cepat dapat keuntungan besar, cepat kaya dan sebagainya, ya tentu akan sangat membahayakan dari transaksi kita, cara berpikir kita, cara menentukan analisa kita akan sangat mempengaruhi. Karena itu mindset kita atur, kita tata sedini mungkin ya. Sebelum kita masuk trading, persiapkan bahwa trading ini tidak bisa kita gunakan untuk cepat melunasi hutang kita, cepat kita kaya dan sebagainya. Ya, apalagi cepat untuk bisa mengcover semua kebutuhan-kebutuhan besar kita. Kalau kita berpikir seperti itu, nanti yang terjadi akan sangat sulit kita nanti keluar dari zona itu. Akan sangat sulit keluar dari zona itu. Dan tentu akan sangat membahayakan dari kelangsungan trading kita nantinya. Ya, sehingga di awal sudah kita ingatkan trading ini berisiko tinggi, kemudian tidak bisa kita jadikan sebagai sarana untuk mempercepat kita kaya. Tetapi kalau kita bisa mendapatkan keuntungan lebih dari trading ini, itu sangat masuk akal. Ya, ketika kita sudah memahami, ketika kita sudah mengetahui segala resiko, segala karakter dan pengalaman yang kita sudah dapatkan cukup banyak, tentu mempermudah kita mendapatkan keuntungan yang lebih dari yang lain. Itu intinya di sana. Kemudian berikutnya, apa yang harus kita siapkan sebelum kita masuk dunia trading ya. Yang pertama, persiapkan penguasaan platform. Ya, platform ini sangat penting untuk kita bisa melakukan transaksi nanti. Platform ini apa? Banyak sekali. Ada banyak sekali platform yang digunakan. Yang paling terkenal adalah MetaTrader. Ada MetaTrader 4, ada MetaTrader 5. Ya, silakan dipilih. Bagi yang suka MetaTrader 4 silakan gunakan. Bagi yang suka MetaTrader 5 silakan gunakan MT5. Semuanya bisa di-download di Play Store kalau kita menggunakan Android. Ya, disiapkan dulu platformnya MetaTrader 4 atau 5 atau mungkin yang sudah menggunakan platform yang lain, maka kuasai di sana dulu. Yang kita jadikan sebagai acuan nanti adalah menggunakan MetaTrader. Saya menggunakan MetaTrader 4 dan 5. Bedanya apa? Ya beda generasi. Tetapi yang sering kita gunakan adalah MetaTrader 4. Ya karena kita tidak menggunakan instrumen yang lain. Yang kita selalu gunakan adalah Gold, EU, GU, GC ya. Pound sterling, US dollar, pound sterling Jepang yen, euro, USD dan emas. Kalau teman-teman menggunakan instrumen yang lain misalnya cryptocurrency, ya sekarang ada mata uang cryptocurrency. Cryptocurrency ini di dalamnya nanti ada Bitcoin, ada Ethereum, ada macam-macam ya. Yang paling terkenal adalah Bitcoinnya. Ya kita bisa gunakan juga nanti aset atau instrumen yang lain yang menggunakan kripto atau menggunakan Bitcoin, maka nanti bisa menggunakan MT5 atau MetaTrader 5. Ini harus disiapkan. Baik di Android maupun di laptop, ya kita bisa siapkan dua-duanya. Mana yang lebih baik, pakai Android atau pakai laptop? Ya tentu dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan.
Saya sendiri entry saya selalu gunakan Android, tetapi untuk pemetaan, untuk analisa banyak kita gunakan juga menggunakan laptop atau komputer yang berbasis Windows sehingga kita lebih leluasa memudahkan kita mengatur dan menarik garis bantunya sehingga lebih memudahkan untuk mengetahui di mana kemungkinan-kemungkinan itu bisa terjadi pergerakan naik atau turunnya. Kemudian kalau kita masuk di platform ini, ya tentunya nanti yang harus kita fahami, yang harus kita tahu adalah harus memilih broker yang kedua. Yang kedua adalah memilih broker. Kita tidak bisa trading dengan suka-suka, artinya kita tidak bisa langsung mengikuti pasar yang ada di dunia, pasar besarnya. Kita tidak bisa serta-merta ikut pasar besarnya karena keterbatasan dana dan persyaratan. Maka kita butuh namanya broker. Broker ini adalah seperti hanya money changer atau penukarnya atau media pihak ketiga yang menjembatani antara trader dengan market besarnya. Jadi ada market besar di sana, ini marketnya, kemudian ada broker, ada trader. Nah, trader ini sebelum masuk di pasar, kita lewat di broker. Sehingga wajib kita memilih broker nanti. Nah, broker yang terbaik yang seperti apa? Broker yang terbaik tentu sesuai dengan kebutuhan kita. Tidak semua broker punya jelek, ada semuanya punya plus dan minus. Jadi kita tinggal memilih saja nanti. Ya, baik itu broker lokal maupun broker luar, silakan nanti tentukan sesuai dengan keyakinan kita, sesuai dengan kecenderungan kita. Kita mau cenderung yang broker mana, ya bebas memilih. Saya bukan dalam kapasitas menentukan yang mana yang harus kita pilih. Ya, broker boleh memilih apa saja yang kita anggap cocok, yang kita anggap itu tentu tidak banyak merugikan, ya tentunya seperti itu. Oke, yang kedua ini adalah pemilihan broker ya. Terkait dengan broker, nanti bisa banyak bertanya langsung karena saya tidak menggunakan banyak broker. Saya sendiri menggunakan beberapa saja. Bagi teman-teman yang sudah punya broker silakan dilanjut. Yang terpenting memahami bagaimana penguasaan platform. Karena untuk bisa masuk di broker, untuk bisa masuk di MetaTrader ini wajib kita harus punya broker. Nah, nanti baru bisa masuk MetaTrader di sini dengan transaksi real. Nah, bagaimana kalau kita belum real, masih demo? Sama. Walaupun demo pun kita harus punya broker, harus memilih broker yang mana yang kira-kira kita anggap tepat. Kemudian nanti di situ ada daftar akun demo, kita bisa latihan sesuai dengan modal yang nanti kita akan siapkan. Yang terpenting banyak latihan di akun demo dulu.